Ken Arok dan Senopati Narasingha sekarang berada di tepian sebuah sungai yang terletak di sebelah barat desa Panawijen. Keduanya di tempat itu berbicara tentang Kamaswara sambil menunggu kehadirannya. Senopati Narasingha nampak kurang yakin dengan kemampuan Kamaswara yang diceritakan oleh Ken Arok. Aku kurang yakin dengan kemampuan temanmu itu, Ken Arok. Aku bicara yang sebenarnya, Kakang. Kamaswara memang seorang pemuda yang hebat dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Aku belum bisa mempercayai kalau belum melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana kemampuanmu. Di dunia ini tidak ada yang mustahil, Kakang Narasingha. Selama sesuatu itu bisa disentuh dan dilihat dengan mata, maka aku yakin hal itu bisa saja terjadi. Kisah Balangit seorang manusia biasa, begitu juga dengan Kamaswara. Jadi kukira tidak ada yang aneh kalau temanku dapat mengalahkan laki-laki tua berkepandaian tinggi itu. Rupanya di luar sepengetahuanku banyak hal-hal aneh yang terjadi. Ken Arok, lihat, temanmu datang. Selamat datang di tempat yang kujanjikan ini, Kamaswara. Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku, Ken Arok? Tenanglah, jangan kau bakar dulu hatimu. Kita bisa bicara secara baik-baik. Dan kukira bukankah itu yang kita inginkan? Kita berpisah sudah cukup lama. Apa salahnya kita tunda dulu persoalan yang kita hadapi? Kita tidak perlu bertele-tele, Ken Arok. Bicara saja apa yang ingin kau katakan. Atau lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Keadaan kita sekarang bukan lagi untuk berbasa-basi. Baik. Baiklah. Aku akan mengajukan 2 pertanyaan padamu. Dan kukira ini sangat penting artinya bagimu. Bicaralah apa yang ingin kau katakan. Pertama, seperti janjimu padaku, bahwa kau akan pergi ke sebuah teluk. Nah, sekarang jawablah. Apakah kau tidak jadi ke sana? Artinya membatalkan rencana itu karena kecantikan Kendedes. Tidak. Aku tidak bermaksud membatalkan rencanaku. Biar bagaimana aku akan tetap datang. Aku masih memegang janji itu, Ken Arok. Bagus. Kalau kau masih setia pada janjimu. Dan yang kedua, aku hanya ingin mengatakan bahwa Kendedes tidak berhak menjadi milikmu. Apa maksudmu mengatakan demikian, Ken Arok? Bukankah kau tahu sendiri bahwa Kendedes sudah menjatuhkan pilihannya padaku? Hal itu sudah aku ketahui. Tetapi biar bagaimanapun, Kendedes tidak mungkin menjadi milikmu yang abadi. Dan yang berhak atas Kendedes adalah aku. Tidak. Kendedes tidak boleh menjadi milikmu. Kamaswara, kenapa kau jadi lupa? Sekarang coba ingat-ingat kembali. Peristiwa apa yang pernah kau alami di air terjun Kambang Ayun? Tentunya kau masih ingat siapa orang yang berhak atas Maharani Sri Sanjaya Warsa. Ingat-ingat kembali peristiwa itu, Kamaswara. Peduli setan dengan persoalan itu. Aku sudah memutuskan diri untuk tetap mendampingi Kendedes, apapun yang terjadi. Tidak. Kau tidak bisa membohongi diri. Aku yakin kau dapat mengakui siapa sebenarnya aku ini. Ingat, Kamaswara, kau tidak boleh menutup hati. Ikhlaskan saja Kendedes menjadi pendampingku, karena dia memang milikku. Peristiwa di Kambang Ayun adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Kita memang sama-sama mengalami hal itu. Rakai Walengpukumbayone. Tidak. Tidak. Sekalipun kau titisan Rakai Walengpukumbayone, aku tetap akan mempertahankan Kendedes dan tak akan kubiarkan dijamah oleh laki-laki lain. Apakah aku harus mencari cara lain untuk mendapatkan apa yang kuinginkan? Apakah kita harus berperang tanding? Itu memang satu cara yang terbaik. Dan aku kira aku sangat menyetujuinya. Aku terima tantanganmu. Ayo. Kakang Senopati Narasingha, menyingkirlah. Aku akan memberi pelajaran kepadanya. Keluarkanlah seluruh ilmu simpananmu, Ken Arok. Aku sudah tidak sabar ingin membuktikan siapa di antara kita yang lebih unggul untuk memiliki Kendedes. Tentunya aku, Kamaswara. Karena akulah yang berhak. Jangan banyak membual, singa padang karautan. Buktikan kata-katamu bahwa kau mampu melawanku. Ayo, keluarkan semua taring-taringmu. Tunjukkan keperkasaanmu. Baik, aku memang harus membuktikannya.
Perkelahian tak dapat dielakkan lagi. Dengan kehebatannya, Kameswara menerjang Ken Arok. Begitu juga dengan pemuda Padang Karautan itu. Dia menyambut serangan musuhnya dengan dahsyat. Perkelahian dua orang berilmu tinggi itu membuat Senopati Narasingha tercengang dan terpaku, tak bisa berkata apa-apa. Rasanya sulit dipercaya pertarungan itu. Keduanya benar-benar berilmu tinggi. Untuk yang kedua kalinya aku percaya dengan kata-kata Ken Arok bahwa Kameswara mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Beruntung sekali aku dapat menyaksikan pertarungan yang dahsyat itu. Apa yang dilakukan oleh Ken Arok? Kenapa dia mundur? Wah, tatapan matanya benar-benar tajam dan liar. Hatiku jadi semakin berdebar-debar melihatnya. Rupanya kita mempunyai kemampuan yang sama, Kameswara. Mukjizat yang kau dapatkan dari air terjun Kamang Ayun ternyata bukan omong kosong. Tetapi kau tidak perlu bangga dulu, karena perkelahian ini bukan berarti harus berakhir sampai di sini. Aku akan terus menguji kehebatanmu sampai benar-benar merasa puas. Kenapa harus kau katakan bahwa kau hanya ingin mengujiku? Aku bukan anak kecil dan bukan orang baru dalam mempelajari ilmu kanuragan. Keluarkan saja seluruh kemampuanmu, dan aku tidak akan beranjak dari tempat ini sebelum mengatakan kalah, atau kalau perlu bersimbah darah. Kenapa harus sejauh itu? Aku tidak mengharapkan di antara kita harus ada yang tewas. Ingat, Kameswara, kita ini sahabat. Kita adalah dua kekuatan yang harus muncul di jagat bumi. Tapi sayang sekali, ternyata kita tidak mempunyai hati yang sepaham. Kita sama-sama mempunyai keinginan yang serupa. Sungguh naif sekali kedengarannya. Sudahlah, Ken Arok. Kita di sini bukan untuk berbincang-bincang atau membicarakan masalah lain. Kita di sini untuk menunjukkan kemampuan kita masing-masing. Ayo, bersiap-siaplah lagi. Hup. Rupanya kau masih penasaran ingin mengalahkan aku. Baik, ayo kita bersiap-siap. Ken Arok segera mundur selangkah. Setelah jarak di antara keduanya merasa cukup, mereka pun memasang kuda-kudanya masing-masing. Suasana nampak hening. Mata Kameswara menatap dengan tajam. Begitu juga dengan Ken Arok. Tatapannya liar bagai seekor singa yang menanti mangsanya. Sesaat lamanya mereka terdiam. Dan pada saat berikutnya, benturan keras terjadi. Kilatan cahaya merah semburat memenuhi suasana di sekitar itu. Akibat dari benturan tadi, keduanya terpental beberapa tombak. Sesaat lamanya suasana kembali dalam keheningan. Belum ada tanda-tanda di antara keduanya untuk bangkit kembali. Tetapi pada saat berikutnya, Rasanya sulit sekali untuk dipercaya. Baru kali ini aku melihat kehebatan Ken Arok yang begitu luar biasa. Aku jadi semakin merasa kecil di hadapannya. Dia memang pemuda yang tidak bisa dianggap remeh. Begitu juga dengan Kameswara. Pantas saja Ki Sabalangit dapat dikalahkannya. Apalagi sekarang yang akan dilakukannya. Sebaiknya aku tenang-tenang saja dan menjadi penonton yang baik. Kau benar-benar hebat, Kameswara. Kemampuanmu sungguh luar biasa sekali. Begitu juga dengan kau, Ken Arok. Baru kali ini kurasakan kehebatan yang dahsyat. Ternyata aku tidak ada apa-apanya dibanding kau. Jangan merendah. Justru kehebatanmu jauh di atasku. Pantas saja Ki Sabalangit tidak mampu menghadapimu. Aku bukan apa-apa. Tetapi justru kaulah yang paling hebat. Apa artinya Ki Sabalangit jika berhadapan dengan singa liar dari Padang Karautan? Namamu saja sudah cukup menggetarkan Kediri dan membuat singgasana Baginda Kertajaya serasa panas membara. Rasanya tidak layak kalau kau terus memujiku. Apakah perkelahian akan kita hentikan sampai di sini saja? Tidak. Pertarungan ini harus tetap berlanjut. Kita harus buktikan siapa yang pantas dianggap perkasa. Aku
atau kau Ken Arok, singa liar padang karautan. Pertarungan ini jelas tidak akan ada habis-habisnya. Dan mungkin akan berlangsung berhari-hari. Aku tidak peduli. Sampai kapanpun selesainya pertarungan ini, harus tetap berlangsung. Kita bertanding bukan hanya untuk menunjukkan keperkasaan kita masing-masing. Tapi lebih dari itu, kita mempunyai tujuan yang lain, yaitu memiliki Ken Dedes. Nah, siapa yang menang, dialah yang berhak memilikinya. Apakah kata-katamu keluar dari lubuk hatimu, Kameswara? Sekalipun aku merasa tidak suka dan keberatan atas sikapmu yang mengusik ketenanganku, tetapi aku ikhlaskan kalau pada akhirnya Ken Dedes harus jatuh dalam pelukanmu. Aku senang mendengar ketulusan hatimu, sekalipun kedengarannya terasa berat. Sudahlah, kau tidak perlu memancing-mancing kemarahanku. Ayo, bersiap-siaplah lagi. Hup. Baiklah, Kameswara. Hup. Kembali keduanya mengatur jarak. Wajah Kameswara nampak tegang. Bibirnya bergetar, seolah-olah tengah merapal mantra. Begitu juga dengan Ken Arok. Sesaat lamanya mereka terdiam. Tapi tiba-tiba saja... Oh, tubuh Kameswara berubah menjadi 3. Benar-benar sebuah ajian yang langka. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal itu? Tapi, kenapa Ken Arok tidak terkejut sedikit pun melihat hal itu? Apakah dia pun menguasai ajian seperti Kameswara? Bagaimana Ken Arok? Sebuah permainan yang bagus. Tubuhmu berubah menjadi 3. Apakah kau ingin menguji kemampuan panca indera mataku? Permainan seperti ini tidak aneh, Kameswara. Kau boleh menunjukkan kemampuanmu pada siapa saja. Tetapi pada Ken Arok, ajian seperti itu tidak ada artinya. Jangan sombong. Lakukan saja. Tunjukkan kehebatan panca inderamu. Aku mau tahu sampai sejauh mana kau mampu menghajar tubuhku yang asli. Baik. Sembunyikan saja dirimu yang asli di balik bayangan semu yang kau ciptakan. Aku akan menemukannya dan menghajarmu. Hila! 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 Bagaimana Ken Arok? Kau masih penasaran? Kurang ajar. Kau memancing kemarahanku, Kameswara. Percuma Ken Arok. Sebaiknya katakan bahwa kau kalah. Dan setelah itu tinggalkanlah tempat ini. Ken Dedes tak akan menjadi milikmu. Tutup mulutmu. Aku belum apa-apa, Kameswara. Jangan bangga dulu karena kau berhasil mengecohku. Sekarang bersiap-siaplah lagi. Hup! Wah, celaka. Ken Arok mengaum kembali. Itu pertanda kemarahannya memuncak. Oh, kalau sudah begini, apakah Kameswara mampu menghadapinya? Suara Ken Arok seperti singa saja. Kalau tadi kau mampu mengecoh aku, maka sekarang jangan harap kau mampu lenyap dari tatapan mataku. Aku sudah dapat membaca mana tubuhmu yang asli, Kameswara. Hup! Maju saja Ken Arok. Kau tidak perlu sesumbar seperti itu. Baik. Hila! Hai! Itu buktinya bukan bahwa aku memang mampu menghajarmu. Sekarang dadamu terluka, Kameswara. Sebaiknya lenyapkan saja bayangan-bayangan semu itu. Dadaku terluka, keparat. Rupanya dia bisa melihat mana tubuhku yang asli. Bersiap-siaplah lagi, Kameswara. Tubuhmu akan segera kucabik-cabik. Lihat tangan dan jari-jariku. Begitu kokoh bukan? Nah, terimalah serangan yang kedua ini. Hirai! Kameswara masih berdiri dalam kuda-kudanya. Dia siap menyambut terjangan Ken Arok. Sekalipun Kameswara tahu jari jemari singa padang karautan itu tajam dan berbahaya. Dengan mengerahkan kehebatannya, Kameswara melompat menyambut serangan itu. Arok mengaum dengan dahsyat. Suaranya seakan-akan ingin menelan apa saja yang ada di sekitarnya. Matanya tajam, pertanda kemarahannya tak dapat dikendalikan lagi. Melihat hal itu, Kameswara hanya bersiap-siap sambil waspada penuh.
itulah buktinya bahwa aku mampu menghajarmu. Sekarang dadamu terluka Kameswara. Sebaiknya lenyapkan saja kedua bayangan semu kau itu. Percuma kau pamer ilmu di hadapan Ken Arok. Dadaku terluka. Keparat. Rupanya dia bisa melihat mana tubuhku yang asli. Aku harus menyembuhkan luka ini dulu. Bersiap-siaplah lagi, Kameswara. Tubuhmu akan segera kucabik-cabik. Lihat tangan dan jari jemariku. Begitu kokoh, bukan? Nah, sekarang terimalah seranganku yang kedua. Kenapa kau mundur? Apakah kau akan menyerah? Pantang bagiku untuk menyerah. Selama aku masih bisa bernapas dan bergerak, maka siapapun yang berani mengusik ketenanganku, akan kuhajar sampai ia mengatakan kata menyerah. Bagus, aku senang mendengar kata-katamu. Tetapi kenapa kau mundur, Kameswara? Aku mundur bukan berarti menyerah. Aku hanya ingin menyembuhkan luka-lukaku ini. Setelah berkata demikian, Kameswara segera memejamkan matanya. Dua sosok tubuhnya yang lain kemudian lenyap. Dan sekarang yang ada tinggal tubuh yang sebenarnya. Setelah memejamkan matanya sebentar, lalu Kameswara menyentuhkan ibu jarinya ke lidahnya. Dan setelah itu, segera dia tempelkan ke dadanya yang luka. Ajaib, luka yang berada di dadanya seketika itu juga lenyap. Kau lihat, luka ini sekarang sudah lenyap. Ayo, kita lanjutkan lagi perkelahian ini. Sampai kapanpun akan kuladeni. Kita bisa berhenti sampai salah seorang ada yang menyatakan diri untuk menyerah. Baik, akan kuturuti keinginanmu. Kita memang harus menunjukkan kedikjayaan kita masing-masing. Hup! Perkelahian pun berlanjut kembali. Keduanya sama-sama tidak ada yang mau mengalah. Waktu terus beringsut dan tanpa terasa bulan sudah mengintip dari balik pohon-pohon jati. Kita tinggalkan sejenak perkelahian itu. Sekarang kita tengok suasana di Pondok Empu Purwa. Saat itu kan Dedes kelihatan cemas. Dia mengkhawatirkan sekali keselamatan Kameswara. Kameswara belum kembali juga. Apakah dia kalah menghadapi Ken Arok? Entahlah. Ayah sendiri tidak tahu apakah dia berkelahi atau tidak. Saya khawatir di antara mereka terjadi perkelahian, Ayah. Bagaimana kalau sekarang kita lihat saja? Bukankah sungai itu tidak seberapa jauh dari sini? Baiklah. Ayah akan melihatnya ke sana. Sebaiknya kau tidak perlu ikut. Biarlah ayah yang menyelesaikan masalah ini. Tidak, saya harus ikut ayah. Saya harus tahu bagaimana keadaan Kakang Kameswara. Iya. Baiklah. Ayo, kalau begitu, sekarang juga kita berangkat. Iya, ayah. Aku tidak yakin perkelahian itu akan berhenti dalam sehari. Mereka sama-sama tidak ingin mengalah. Dan sama-sama mempunyai kepandaian tinggi yang luar biasa. Kalau tidak ada orang yang melerainya, rasanya tidak akan berhenti. Apakah aku harus kembali ke pondok Ken Dedes untuk meminta ayahnya menghentikan perkelahian ini? Tidak. Untuk apa aku kembali ke sana? Lagi pula, ini kan urusan mereka. Kalau aku yang memisahkannya, rasanya juga tidak mungkin. Aku jadi belingsatan sendiri. Hei! Perkelahian itu pindah ke sana. Aku harus mengikutinya.
Aku yakin itu teriakan Kakang Kameswara dan Ken Arok. Mereka datangnya dari arah sana. Ayo, kita lihat. Itu dia, Ayah. Ternyata benar dugaanku bahwa yang berkelahi adalah Kakang Kameswara dan Ken Arok. Kita harus mencegahnya, Ayah. Perkelahian itu tidak boleh terjadi. Tenang, tenanglah Ken Dedes. Ayah mengerti apa yang harus ayah lakukan. Tapi aku sudah tidak sabar untuk mencegahnya, Ayah. Aku khawatir terjadi apa-apa terhadap Kakang Kameswara. Ayah mengerti. Sekarang lebih baik kau tenang saja. Tidak, saya tidak akan tenang selama Ayah belum bertindak. Kalau Ayah sengaja mengulur-ulur waktu, biarlah saya yang akan menghentikan perkelahian itu. Kakang Kameswara, hentikan perkelahian itu! Oh, Ken Dedes. Mau apa dia datang kemari? Jangan lengah kau, Kameswara. Keselamatanmu tidak bisa terjamin. Oh, hampir saja dadaku kena. Jangan mencari kelengahan orang kau, Ken Arok. Salah sendiri. Kenapa kau harus lengah? Kita sedang berkelahi untuk mencari kemenangan. Jadi apapun yang aku lakukan, tidak ada istilah curang. Ayo, kita lanjutkan. Jangan lengah saja. Tunggu! Kalian tidak bisa melanjutkan perkelahian ini. Apa sebenarnya yang kalian cari? Aku hanya sekedar memenuhi keinginannya, Ken Dedes. Dia menginginkan kau untuk menjadi istrinya, kemudian mengajakku untuk bertanding. Iya. Siapa yang menang, dialah yang berhak mendampingimu sebagai suaminya. Gila. Kalian anggap apa aku ini? Aku tidak mau dijadikan barang hadiah cuma untuk memenuhi keinginan kalian. Ken Arok, seharusnya kau sadar. Bukankah aku sudah menentukan pilihan dan kau tidak berhak melakukan perbuatan seperti ini? Apapun yang kau peroleh dari perkelahian ini, aku tidak akan mengubah keputusanku. Baik. Baiklah. Mungkin sekarang aku tidak bisa memilikimu. Tapi suatu saat kau harus menjadi pendampingku. Kameswara, ayo, kita lanjutkan perkelahian ini. Sekarang aku tidak mengharapkan hadiah dari kemenangan. Yang aku inginkan hanyalah nyawamu. Tidak semudah itu kau dapat melakukannya, sobat. Apa kau pikir nyawaku ini hanya seonggok sampah yang dapat kau hempaskan begitu saja? Kalau kau merasa bukan seonggok sampah, ayo, kita lanjutkan perkelahian ini. Tidak, tidak. Kalian tidak boleh melanjutkan perkelahian ini. Aku tidak mau ada darah yang tumpah di depan mataku. Kalau begitu, lebih baik menyingkirlah, Nona Manis. Aku pun tidak ingin perkelahian ini disaksikan olehmu. Sungguh jahat sekali kau, Ken Arok. Datang dengan cara yang tidak sopan, dan sekarang kau membuat masalah di sini. Begitukah watak-watak dari para prajurit Tumapel? Kau tidak boleh menyebutkan jabatanku sebagai prajurit, Ken Dedes. Masalah ini di luar dari keprajuritan. Aku tidak peduli. Yang jelas, yang melakukan masalah ini adalah orang-orang Tumapel. Aku benci terhadap kalian. Rupanya masalah kita agak terhambat, Kameswara. Tapi aku tidak peduli. Jika kau seorang laki-laki jantan, ayo, kita lanjutkan perkelahian ini. Apa kau anggap aku ini seorang wanita, sehingga kau berkata demikian? Barangkali saja kau berhati perempuan. Kalau kau seorang laki-laki, tunjukkan keperkasaanmu. Kurang ajar. Kau sengaja memancing kemarahanku, Ken Arok. Sudahlah, Kakang. Jangan kau ladeni. Ken Arok, sudahlah, jangan kau lanjutkan perkelahian ini. Aku laki-laki Kakang Narasinga. Pantang bagiku menyudahi perkelahian sebelum salah satu ada yang mengalah. Kalau begitu, kau saja yang mengalah, agar semuanya jadi beres. Tidak. Sejak kapan Ken Arok mau mengalah pada musuhnya? Jangan sekali lagi ucapkan kata-kata itu, Kakang. Aku tidak ingin mendengarnya. Menepilah. Dan jangan ikut campur dengan urusanku. Arok. Ayo, kita lanjutkan Kameswara. Hup! Tunggu. Kalian tidak boleh melanjutkan perkelahian ini. Sudahlah, Ken Dedes. Lebih baik kau menepi. Aku tidak ingin harga diriku jatuh begitu saja. Oh, jadi Kakang tidak ingin mendengarkan kata-kataku lagi? Baik, lakukanlah apa yang Kakang inginkan. Tapi ingat, jangan mencari-cari atau menanyakan aku lagi. Sekarang aku mau pergi. Ken Dedes, tunggu. Untuk apa Kakang mencegahku? Bukankah Kakang tidak ingin mendengarkan kata-kataku lagi? Tenanglah, Ken Dedes.
Aku harap kau mengerti dan memahami masalah ini. Semua yang kulakukan ini demi kau, Kandedes. Demi orang yang kucintai. Kalau kau mencintaiku, turutilah kata-kataku. Jangan kau ladeni dia, Kakang. Karena semuanya tak akan selesai. Baiklah. Aku tak akan meladeninya. Dan ini kulakukan demi kau. Sungguh kecil sekali nyalimu, Kameswara. Hatimu bisa luluh begitu saja hanya karena air mata seorang wanita. Baik. Kalau kau tidak ingin menyerang lebih dulu, maka aku yang akan menyerangmu. Hentikan, Ken Arok! Ken Arok tidak melanjutkan niatnya. Dia segera menoleh ke arah laki-laki tua yang berdiri tak jauh dari sampingnya. Empu Purwa segera menghampiri dua anak muda perkasa itu. Sementara Senopati Narasingha hanya memperhatikan dari jarak yang cukup jauh. Aku minta kalian bisa menahan diri. Kendalikan hawa nafsu kalian. Aku tidak minta apa-apa dari kalian. Aku hanya menginginkan kalian menghormatiku sebagai orang tua dan sebagai tuan rumah di sini. Saya sudah mencoba untuk mengalah, Paman. Tetapi dia tetap sengaja ingin mengajakku untuk berkelahi. Aku hanya ingin memberi pelajaran padamu bahwa Ken Arok tidak mudah dianggap sepele. Sudahlah, sudah. Aku paham kalian adalah para pendekar muda yang berkepandaian tinggi. Tetapi seorang pendekar hanya melakukan tindakan untuk suatu dharma, bukan untuk kepentingan hawa nafsu. Memang musuh yang paling berat untuk dihadapi adalah hawa nafsu. Tetapi seandainya kalian bisa mengendalikan hawa nafsu, maka hal-hal buruk tidak akan pernah terjadi. Iya, Paman. Nah, kau, Angger Ken Arok, apakah kakekmu tidak pernah mengajarkan kau bersikap ramah dan mengutamakan kesopanan? Kukira Brahmana Loh Gawe mengajarkan itu semua padamu. Hanya sayang, mungkin karena kau dikendalikan hawa nafsu, akhirnya nasihat-nasihat itu kau abaikan begitu saja. Paman benar. Aku memang hilaf. Semua tindakanku terdorong karena hawa nafsu yang tidak bisa kukendalikan. Kenapa baru sekarang aku menyadarinya? Belum terlambat, Angger. Kalau kita sebagai manusia cepat menyadari kesalahan dan mau merubahnya, itu pertanda orang yang mau berpikir dan berwawasan luas. Iya, Paman. Begitu juga dengan kau, Kameswara. Cobalah belajar mengendalikan diri. Jangan mudah tergoda oleh amarah yang tidak terkendali. Iya, Paman. Saya akan mencoba menyadarinya. Aku senang kalian dapat menjernihkan pikiran dan dapat berpikir mapan. Paman, saya ucapkan banyak terima kasih atas nasihatnya. Saya akan mengingat pesan-pesan Paman. Dan sekarang, kami akan mohon diri untuk kembali ke Tumapel. Iya, berhati-hatilah. Sejahtera untukmu, Ken Arok. Dan kau, Kameswara. Aku tidak akan memperpanjang persoalan ini. Tetapi kau harus ingat apa yang kukatakan tadi. Sesuatu akan jatuh dari langit dan akan memporak-porandakan kampung halamanmu. Ayo, Kakang Narasingha.